Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Pada kali ini kita akan membahas tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 3 pembelajaran 3. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini jangan lupa belajar dengan semangat, selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Pada kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Apa itu interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Yaitu interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan di sekitar kita. Misalnya bermain, kemudian bermain dengan teman di rumah, kemudian belajar dengan teman di sekolah, maupun bersantai dengan keluarga. Coba sebutkan lagi anak-anak selain itu. Baik, ya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ini ada orang-orang di pasar, kemudian di kantor maupun interaksi para petani di sawah. Iya. Kemudian manusia dengan lingkungan sosial itu disebut juga dengan interaksi sosial. Apakah interaksi sosial? Yaitu hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan apa? Kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu yang lainnya. Baik anak-anak, kemudian kita lanjutkan kembali. Interaksi terjadi yaitu melalui cara saling menyapa, berbicara, maupun menggunakan bahasa isyarat. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi, yaitu tentang lingkungan keluarga atau interaksi dengan lingkungan keluarga. Ini contohnya ada beberapa, ada 5. Yang satu makan bersama keluarga, yang kedua berpamitan saat berangkat ke sekolah, yang ketiga bercerita dengan anggota keluarga, yang keempat menonton televisi bersama keluarga, yang kelima bercanda dengan anggota keluarga. Kemudian di samping ini ada gambar ayah dan ibu, kemudian anak sedang apa anak-anak? Iya, sedang berpamitan dengan orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Kita lanjutkan kembali. Kemudian interaksi di lingkungan sekolah, contohnya apa saja? Yaitu ini, berdiskusi kelompok, bermain bersama teman, memberi salam pada ibu guru, bercanda dengan teman, meminjam pena milik teman. Ini semuanya adalah interaksi lingkungan sekolah, di mana gambar di sebelahnya ini ada beberapa orang anak yang sedang berinteraksi. Baik, dilanjutkan kembali. Sekarang kita mempelajari tentang lingkungan masyarakat, yaitu interaksi di antara lingkungan masyarakat. Contohnya apa saja? Ini ada kerja bakti, menyapa tetangga ketika bertamu, musyawarah dalam pemilihan ketua RT, membeli gula di warung, kemudian olahraga bersama. Ini adalah gambar contoh interaksi di lingkungan masyarakat. Kemudian pertanyaannya, apakah kalian pernah berinteraksi dengan lingkungan masyarakat? Coba tunjukkan jari. Oh ya, bagus. Kita lanjutkan kembali. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini adalah interaksi dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan alam, yang berimbas pada interaksi dengan lingkungan alam merupakan interaksi antar manusia dan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misalnya ini seperti gunung, sungai, dan rawa. Berikut contoh interaksi dengan lingkungan alam. Ini Pak Guru sebutkan ada 5. Misalnya satu, manusia dekat dengan sumber makanan. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan berlayar sesuai dengan keadaan atau cuaca. Yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan yang bencana. 5, petani mengolah tanah sebelum ditanami
tanaman. Kemudian apa? Kegiatan manusia itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Kalau misalnya manusia itu tidak baik dengan lingkungan, maka berpengaruh buruk. Sedangkan apabila berbuat baik, lingkungan itu juga akan baik. Ini adalah gambar dua orang petani sedang menanam padi. Ya, kemudian gambar ini apa anak-anak? Iya, betul. Gambar ini adalah seorang petani sedang menggarap tanahnya yang akan ditanami kembali. Kita lanjutkan kembali. Misalnya ini contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam. Ya, bisa kamu sebutkan? Misalnya nomor satu, ayo coba disebutkan. Makan bersama keluarga termasuk apa? Interaksi sosial. Baik. Kemudian berdiskusi kelompok, interaksi sosial. Kerja bakti membersihkan selokan, interaksi sosial. Petani membajak sawah, interaksi lingkungan alam. Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca, interaksi lingkungan alam. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana, interaksi dengan lingkungan alam. Anak-anak, untuk memperjelas dan mempertegas maupun umpan balik kalian, Pak Guru akan memberikan tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, berikan 3 contoh interaksi sosial. Yang ketiga, berikan 3 interaksi dengan lingkungan alam. Dan berikutnya, pelajaran PPKN, yaitu keragaman di lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Terjadi perbedaan juga. Apakah perbedaan-perbedaan itu bisa berupa apa saja? Coba sebutkan. Ya, bisa usia, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, suku budaya, adat istiadat, dan tentu agama. Kemudian ini, keragaman antar individu harus disikapi dengan baik. Kita harus menghargai sesama di lingkungan sekitarnya. Baik, untuk memperjelas, mari kita simak interaksi manusia dengan di tengah keragaman berikut. Ini gambar komik, yaitu antara Uni dan Dondo yang bercakap-cakap. Gambar yang kedua, ada Ale dan Eko sedang menghampiri mereka, kemudian Uni meninggalkan Ale, Eko, Dondo karena harus pentas. Dan yang ketiga, Uni, Made, dan Cici mementaskan tari Bali. Meskipun Uni dan Cici bukan berasal dari Bali, mereka membawakan lagu dengan baik. Kemudian yang terakhir, satu persatu pengisi acara mementaskan kesenian, akhirnya pentas budaya selesai dilaksanakan. Nah, sekarang tugas kalian PPKN itu coba amati gambar interaksi manusia yang beragam. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang keragaman tersebut. Sebutkan manfaat dari keragaman sosial yang terjadi saat ini. Ini contohnya ini. Keragaman budaya Indonesia meliputi apa? Ya, pakaian adat misalnya dari Aceh apa, Jawa Tengah apa, Bali apa, Jawa Timur apa, Kalimantan apa, Papua apa, dan sebagainya. Kemudian untuk rumah adat, ya Sumatera Barat, Jawa Tengah, apa jenis rumah adatnya, Bali, apa rumah adatnya, Papua, apa rumah adatnya. Ya, ini kalian catat dulu, sementara itu Pak Guru akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Ini sekarang kita ke bahasa Indonesia, yaitu apa? Menentukan unsur-unsur pada iklan media cetak. Masih ingatkah kalian mengenal unsur-unsur iklan media cetak? Ya, di situ ada 3 unsur. Yang pertama adalah kalimat, kemudian yang kedua gambar, yang ketiga adalah kata kunci. Sebelum menentukan, kita perhatikan iklan berikut dengan seksama. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar singkong. Nah, singkong itu ada beberapa zat yang berpengaruh terhadap kandungan singkong tersebut. Misalnya ini ada fosfor, ada kalsium, ada air, ada besi, kalori, lemak, protein, vitamin, dan karbohidrat. Ini adalah kandungan yang terdapat pada singkong. Kemudian iklan yang diberikan pada gambar tersebut apa? Ya ini makan singkong sebagai pengganti nasi, solusi hidup sehat, harga murah, rasa mewah. Ya,
Kemudian kita ke materi berikutnya yaitu tadi yang kita jelaskan, yang Pak Guru jelaskan tadi terkait dengan iklan nanti apa? Ya, kalimat iklan, kata kunci, kemudian observasi gambar. Kalimat iklannya apa tadi? Ya, makan singkong sebagai pengganti nasi solusi hidup sehat, harga murah, rasa mewah. Kemudian kata kuncinya apa? Singkong, nasi, sehat, murah, dan mewah. Kemudian observasi gambarnya apa? Mendukung kata kunci dan sesuai dengan tujuan iklan. Kemudian untuk tugas bahasa Indonesia ini, sebutkan unsur-unsur iklan. Saya ulangi, sebutkan unsur-unsur iklan. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk mengasah keterampilan kalian, Pak Guru akan memberikan beberapa ulangan yang sudah Pak Guru tulis sejumlah 5 soal pada tayangan berikut. Coba kamu tulis masing-masingnya. Yang pertama, sebutkan unsur iklan. Yang kedua, maksud dengan interaksi sosial. Yang ketiga, contoh interaksi sosial. Yang keempat, manfaat yang dihasilkan dari interaksi sosial. Yang kelima, manfaat dari keragaman sosial yang terjadi saat ini. Ya, kira begitu anak-anak. Mungkin kalian senang menerima pelajaran Pak Guru pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Pak Guru pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tambah pengetahuan bagi anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak.